Ya, bagaimana kemudian perjalanan pencapresan dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Pendaftaran ngebut satset ala Ganjar dan juga Mahfud. Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa mengenai pencapresan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena di hari sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana perjalanan pencapresan dari pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Serta esok hari kami akan ajak Anda untuk melihat perjalanan pencapresan dari pasangan calon yang lain, dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan malam hari ini saya sudah ditemani oleh Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang, lanjut lagi kita untuk membahas keseruan dari panggung Pilpres 2024. Malam hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Di tahun 2022 pemirsa, ini sudah mulai masif dukungan dari sejumlah kalangan dan relawan untuk Ganjar maju sebagai capres dari PDIP. Nah, ini kami hadirkan informasi dan juga data-data terlebih dahulu pemirsa yang sudah kami rangkum untuk Anda. Kemudian kita lihat perjalanan berikutnya, timeline pencapresan dari paslon Ganjar dan juga Mahfud MD. September 2022 mencuat adanya Dewan Kolonel untuk memenangkan Puan Maharani sebagai capres 2024. Jadi pada saat waktu-waktu tersebut masih cukup banyak nama-nama yang beredar sebagai bakal calon presiden yang akan maju dari PDIP. Kemudian pemirsa, pada 18 Oktober 2022 Ganjar ini memberi kode jika siap untuk maju sebagai capres dalam Pilpres 2024. Nah, berikutnya pada 24 Oktober 2022, Ganjar ini mendapatkan sanksi teguran lisan karena pernyataan siap nyapres di 2024. Lalu pemirsa, 26 November 2022 ada acara Gerakan Nusantara Bersatu, di mana di acara tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan, "Saya ulang, menjadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya, lihat juga rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini." Itu yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada saat itu pemirsa, 26 November 2022. Kemudian pada 21 April 2023, ini siang hari waktu itu saya masih ingat, PDIP resmi menetapkan Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan. Baik, Bang Pangi, kalau kita melihat timeline pencapresan dari sosok Ganjar Pranowo dulu, ini sebenarnya kita sudah mulai bisa menebak nggak sih dari dulu, atau nama Ganjar Pranowo kemudian diusung diangkat oleh PDIP ini sudah bukan kejutan lagi sebenarnya? Sebenarnya dari dua figur Ganjar maupun Mahfud tidak ada daya kejut menurut saya. Sudah bisa ditebak. Memang dari kode-kode, sinyal dari kader potensial di semua kader PDIP yang memang elektabilitasnya adalah Ganjar. Nah, termasuk kemarin Mahfud di deklarasi pun sudah dikasih kisi-kisi kan, M-nya itu, jadi orang juga nggak akan kaget lagi kan nama itu menuju kepada Mahfud MD gitu. Nah, yang menarik sebetulnya Mbak Ken, ketika memang pasangan ini begitu cepat ya, luar biasa. Tetapi pada waktu itu kan kalau Pak Ganjar diputuskan sebagai kader PDIP maju sebagai pencapresan, itu kan H-1 sebelum menjelang Lebaran. Ya, betul. Orang lagi asik-asiknya bicara tentang bubur opor ya. Dan lagi ngumpul semua lagi ngumpul keluarga, lagi siap-siap untuk Lebaran kan. Tiba-tiba Presiden Jokowi dipanggil dan dideklarasikan. Ganjar Pranowo dipanggil dan dideklarasikan. Terus yang menarik adalah ini ketika dideklarasikan pasangan ini, baru pasangannya cawapresnya itu kan baru paginya kemarin itu, tanggal 20 Rabu yang kemarin ya. Itu paginya. Terus malamnya langsung deklarasi pasangan di arsip nasional itu kan. Terus paginya langsung pendaftaran ke KPU. Nah, ini kan maraton sekali, begitu cepat ya. Berbeda polanya dengan kalau kita kaitkan dengan misalnya pasangan Prabowo Gibran. Itu kan panjang sekali rentetannya. Jadi seperti agak ada betul-betul ada persiapan. Makanya hasilnya hari ini kita kelihatan lebih siap. Karena memang persiapannya mungkin udah 3 hari. Jadi betul disiapkan panggungnya, masanya, agendanya sangat rapi dan sangat tertata dan seperti lebih siap. Jadi kalau saya katakan dari 3 pasang ini yang agak lebih siap untuk persoalan deklarasi dan daftar ke KPU,
itu lebih rapi, lebih tertata, dan waktunya lebih lama adalah pasangan yang ini. Baik Bang Panggi, kalau bicara soal kesiapan, bagaimana juga PDIP dan juga partai pengusung lainnya mempersiapkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Kami hadirkan lagi informasinya berikut ini pemirsa untuk Anda. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini pada 29 April 2023, P3 ini mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar sebagai Capres 2024. Ini juga menarik nih ya mengenai bagaimana kemudian P3, kalau kita ingat pada saat itu juga ada sosok Sandi yang masuk. Nah 23 Mei 2023 Ganjar dan Gibran ini sempat makan malam bersama di Solo, Jawa Tengah pemirsa. Kemudian 13 Juni 2023, Presiden Joko Widodo ini juga makan malam dengan Ganjar di Istana Kepresidenan. Pada 4 September 2023, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPNGP) resmi dibentuk dengan ketua tim yaitu Arsyad Rashid. Dan 17 Oktober 2023, belum terlalu lama, ini Mahfud MD bertemu dengan Megawati di kediaman Megawati, maksud kami di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Dan hari berikutnya, 18 Oktober 2023, ada deklarasi Ganjar dan Mahfud MD sebagai Baca Pres dan juga Bacawa Pres dalam Pilpres 2024. Kemudian pada 19 Oktober 2023, pasangan Ganjar dan Mahfud MD resmi didaftarkan ke KPU. Baik, Bang Panggi ini tadi mungkin menarik, sudah dibahas sedikit ya oleh Bang Panggi. Ini tidak cukup mengagetkan sebenarnya. Kalau kita lihat pacingnya dan temponya nampaknya cukup cepatkah pergerakan yang dilakukan PDI? Memang seperti itu pola yang dipilih? Atau gimana Bang Panggi? Ya saya nggak tahu apakah memang ada juga karena takut jegal-menjegal juga, atau begitu cepat gitu larinya ya, maraton sekali kan. Jadi saya membayangkan bagaimana relawan partai menyiapkan acara dalam 1-2 hari itu maraton dari deklarasi capres, pasangan capres-cawapres, dan mendaftarkan ke KPU dalam waktu hanya 24 jam. Jadi betapa energinya luar biasa. Kenapa ini begitu cepat? Nah kalau pengumuman Ganjar sebagai capres, itu menurut saya sebenarnya Mbak, kan nggak ada yang kaget karena memang hasil cross step data kita, kalau bureau data kita, kalau kita lihat pemilih PDIP itu adalah pemilih Ganjar gitu. Memang dominan signifikan, akar rumputnya, grassroots-nya. Karena partai ID-nya PDIP itu memang tinggi. Kecenderungan kader karena pemilihnya itu mengikuti garis partai, ideologi. Jadi kalau rata-rata angka nasional orang memilih karena center of candidate berdasarkan figur, itu angkanya hampir 68%. Kemudian karena partai atau elit partai atau ketua umum partai ada 20%. Kemudian partai pengusung ada angka 6,8%. Nah orang menjatuhkan pilihannya waktu itu di PDIP ini cenderung karena partai ID-nya. Karena kedekatannya secara ideologis maupun secara psikologis, membership, partisanship. Jadi dia memilih Ganjar bukan karena Ganjarnya sebetulnya, karena Ganjar itu adalah kader PDIP-nya. Jadi kader PDIP kemungkinan karena dia adalah garis tegak lurus, artinya mengikuti garis partai, otomatis pemilih PDIP itu cenderung memilih Ganjar. Dan PDIP juga selalu memiliki karakteristik seperti itu ya Bang Panggi ya? Selalu itu yang menyebabkan kenapa Ganjar di waktu itu persis elektabilitas waktu calon gubernur hanya di angka 2%, 3-6%. Tapi bisa menjadi gubernur. Nah, setahu saya, boleh di cross check, tidak pernah ada sejarah PDIP itu kalah di kandang banteng di Jawa Tengah. Siapapun calon gubernurnya, meskipun orang itu nggak dikenal, meskipun orang itu tidak populis, tidak punya elektabilitas. Kita lihat dulu bagaimana Ganjar dan sebelum-sebelumnya itu terjadi, bahkan ada incumbent yang nggak dipakai sama PDIP diganti pemain baru pun jadi. Jadi kecenderungan mereka di partai ID-nya itu 13%. Artinya dalam angka rata-rata hasil survei nasional saya tentang partai ID di Indonesia, orang yang merasa dekat dengan partai itu angkanya kan 9-13%. Partai ID kita sebenarnya rendah sekali kedekatan dengan partainya, tapi lebih cenderung karena figur. Nah, tetapi Jawa Tengah itu paling besar. Kalau di Sumatera Barat itu angkanya 9%. Jadi
kecenderungan ini yang kemudian menjadi tantangan challenge bagi pasangan Prabowo, Jokowi dan Gibran. Bagaimana memecah suara di Jawa Tengah? Apakah mampu atau tidak? Nah, itu karena juga yang kuatnya diharapkan mesin juga ini kan adu antara mesin partai dengan figur Jokowi efeknya. Karena Gibran juga belum mundur ternyata dari PDI ya Bang Pangi ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih membahas selengkapnya untuk Anda nanti melihat bagaimana perjalanan pencapresan dari pasangan calon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan melihat bersama pemirsa, melihat kembali hasil survei yang sempat dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang kemudian melihat elektabilitas dari profil Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita lihat dari profil Ganjar Pranowo terlebih dahulu pemirsa. Ini dilakukan oleh lembaga survei indikator mulai dari bulan Agustus 2022 hingga September 2023. Di situ terlihat tampaknya grafiknya cukup fluktuatif ya Bang Pangi ya. Ada kemudian diawali dari 31,7%, kemudian sempat naik di 36,2, menurun sedikit, kemudian naik lagi sampai pada puncaknya pada 37,4% pada saat itu. Dan kemudian dari LSI ini juga sempat menerbitkan hasil surveinya pada saat itu di Januari 2023 hingga September 2023. Ini sempat cukup mengalami naik turun juga, di awal 37,8, kemudian turun ke 31,9%, naik lagi di angka 37%. Dan lembaga survei Poltreking Indonesia juga melakukan hal yang sama, mengecek elektabilitas Ganjar Pranowo mulai dari Agustus 2022 hingga September 2023, dari awalnya 29,4% hingga ke angka 37%. Kemudian ada lembaga survei Saiful Mujani yang memulai surveinya pada Agustus 2023 hingga pada Agustus 2023 pemirsa, dimulai dari angka 32%, mengalami kenaikan penurunan, kemudian juga terakhir mengalami kenaikan. Nah, kita akan lihat juga dari pendamping Ganjar Pranowo seperti apa, yaitu sosok Mahfud MD yang dulu juga sempat masuk di awal-awal dulu sebagai sebagai salah satu kandidat dalam bursa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024, dilakukan oleh Indikator Indonesia mulai dari Februari 2023 hingga September 2023 pemirsa. Inilah angkanya justru mengalami penurunan Bang Pangi di bulan terakhir di September 2023 di angka 5,7%. Kemudian dari Poltreking Indonesia ini melakukan survei dari Februari 2023 hingga September 2023. Ini bertolak belakang ya, justru mengalami kenaikan dan mencapai puncaknya pada akhir survei dilakukan September 2023, yaitu mencapai 8%. Kemudian ada pula pemirsa informasi lagi yang kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya masih soal bagaimana perjalanan pencapresan dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bang Pangi, kalau kita tadi membaca hasil-hasil survei yang sempat dilakukan oleh beberapa lembaga survei jauh ya sebelum momentum beberapa hari ke belakang lah setidaknya yang terjadi hari ini. Ini kalau Ganjar nampaknya memang sudah bukan kejutan ya kalau kita lihat dari angka-angkanya ya Bang Pangi. Tapi kalau dari Mahfud MD seperti apa? Ya sebenarnya kalau Mahfud pun menurut saya cermati juga nama yang masuk radar. Yang kejutan itu justru Gibran. Kejutan setelah putusan MK. Ada yang membuat terkaget-kaget kan. Nah artinya kalau elektabilitasnya Mahfud itu dari tren yang kita lihat itu terjaga juga. Karena memang beliau selalu menjaga isu. Kita masih ingat ya ketika isu Sambo, isu kemudian yang kemudian beliau mendobrak membeldoser hukum itu. Ketika ada yang deadlock gitu ya, kemudian dia dobrak. Kemudian ada kasus pajak, ada kasus banyak hal yang beliau ungkap. Bahkan ada yang orang tersangka harus membela diri, dia bela gitu. Jadi isunya Mahfud itu dalam isu trending itu dia selalu mendapatkan ceruk di situ. Nah, setiap ada momentum, ada isu, itu tren elektabilitasnya ada kenaikan, ada pertumbuhan. Nah, itu dijaga terus. Jadi sebetulnya nama Prof Mahfud itu adalah nama yang selalu masuk menurut saya itu di survei Voxpol pun itu masuk 5 besar. Memang kalau saya Voxpol kan hanya Juli dan Agustus saja tahun kemarin di tahun 2023. Itu memang Prof Mahfud itu adalah elektabilitasnya itu selalu spektrumnya nggak jauh dari 5 besar. Walaupun ada Sandi, kemudian ada Ridwan Kamil, ada Khofifah,
ada Erick Thohir, nah selalu ada Mahfud gitu. Nah, maka kalau kita bicara Gibran ya tidak masuk dalam radar survei. Ya. Kalau kita hasil top of mind kita, hasil survei kita hanya bahkan 0, sekian gitu ya. Kalau di pasangan ya memang cukup ada di angka 33 sampai 34%. Kalau dengan Pak Prabowo dengan 3 simulasi maupun dengan 4 simulasi dengan capres dan cawapres yang lain. Nah, kalau kembali kepada Mahfud maupun Ganjar, itu tidak ada kejutan dalam konteks karena memang sudah terbaca oleh tren lembaga survei. Nama-nama ini udah masuk radar. Yes. Nah, sebenarnya kalau orang untuk memilih calon presiden, wakil presiden hari ini, juga survei tidak lagi menjadi patokan utama, variabel penting. Terbukti kalau kita lihat misalnya Caimin, mohon maaf, kemudian Gibran, atau kemudian Mahfud MD, itu tidak ada yang masuk 3 besar hasil dalam elektabilitas, baik top of mind maupun elektabilitas tertutup masuk 3 besar, nggak pernah. Biasanya kalau saya potret sama itu, saya adalah, ya pasti ada Sandi, karena dia menteri, kemudian ada Erick Thohir, menteri juga, kemudian ada nama nama Khofifah dan yang lain gitu. Baik, menarik. Ada kemudian nama yang tidak masuk radar tapi justru kemudian mencuat, ada yang sudah masuk radar dan tidak mengejutkan. Tapi kita lihat dulu juga profil lebih detail lagi mengenai sosok dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Lahir di Karanganyar 28 Oktober 1968, menempuh pendidikan di SD Kutoarjo Jawa Tengah, SMP 1 Kutoarjo, SMA Bob Kri Yogyakarta, dan juga Fakultas Hukum UGM. Dan berikut adalah perjalanan karir dari seorang Ganjar Pranowo. Sempat menjadi anggota DPR RI di periode 2009 hingga 2013 dan juga terakhir Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 hingga 2023. Artinya 2 periode ya pemirsa menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan memiliki harta kekayaan berdasarkan LHKPN 2022 dengan total 11 miliar 775 juta dan tanah dan bangunan sekitar 2 miliar lebih serta alat transportasi senilai 1,6 miliar lebih pemirsa. Ini kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo sekitar 705 juta, kas 6 miliar rupiah dan tidak memiliki catatan hutang. Nah, itu yang penting. Itu yang penting ya. Tidak memiliki catatan hutang itu tetap menjadi highlight juga ya, Bang Bangi. Oke. Bagaimana dengan sosok pendampingnya? Muhammad Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD, lahir di Sampang, Madura 13 Mei 1957, menempuh pendidikan SDN Waru Pamekasan, pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan, pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Fakultas Sastra UGM, S2 Ilmu Politik UGM, S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM. Perjalanan karirnya komplit ini Bang Pangi, Menko Polhukam 2019 sampai sekarang, sebelumnya anggota Dewan Pembina BPIP 2017 hingga 2018, sempat juga menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di 2008 hingga 2013, serta Wakil Ketua Balek DPR RI di tahun 2007 hingga 2008. Dan ada pula harta kekayaan berdasarkan LHKPN 2022 dari Mahfud MD dengan total 29 miliar lebih pemirsa, tanah dan bangunan 12 miliar lebih, serta alat transportasi senilai 1,5 miliar lebih. Bagaimana pula dengan harta bergerak dari Mahfud MD 180 juta sekian, kas setara kas 15 miliar dan hutangnya juga 0, Bang Pangi. Baik. Ya, Bang Pangi, profil dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang kita lihat bersama, ini juga menjadi pertimbangan dari kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, karena yang katanya memiliki hak penuh menentukan itu kan Bu Mega ya pada saat itu. Mencalonkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Iya, sebetulnya Ibu Mega ini kan daya endorse juga bagus ya, kontemplasi juga panjang. Kita tahu bahwa Pak Jokowi dari bukan siapa-siapa, itu beliau tarik bisa menjadi wali kota, jadi gubernur dan jadi presiden 2 periode. Nah, itu juga mungkin menjadi level confidence-nya Bu Mega untuk mengusung siapapun. Kalau diusung oleh PDIP ada harapan, beliau percaya diri bahwa ini ada potensi untuk menang. Nah, sebetulnya dari karakter kepemimpinan, Prof. Mahfud itu kekuatannya ada pada integritas dan bersih, tidak neko-neko dari punya jabatan di trias politika itu, tapi dengan tetap sederhana, tetap tidak melihatkan bagaimana dia memberikan contoh ketauladanan, tidak nepotisme, termasuk anaknya tidak diberitahu bahwa orang tuanya pejabat,
tidak ada yang tahu anaknya Prof. Mahfud, itu kan dijaga betul. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari rangkaian pengalaman beliau, itu kan kalau pemilih-pemilih rasional itu pasti tertarik, walaupun angkanya pemilih rasional itu Mbak Ken 68% ya, mereka memilih karena adalah kinerja dan pengalaman, kemudian adalah visi misi program, dan terus adalah kompetensi dan kapasitas. Nah, bukan isitas ya, kompetensi dan kapasitas, kinerja dan pengalaman. Ini ada pada Prof. Mahfud yang teruji dan seperti memang ini tidak instan, proses yang panjang. Dari bawah itu kelihatan, itu menjadi salah satu tulang punggung kekuatannya Prof. Mahfud. Kalau Mas Ganjar pasti dengan konteks dia pengalaman juga sebagai kepala daerah. Memang kepala daerah adalah salah satu figur yang diidealkan oleh masyarakat. Kita tinggal tunggu nanti bagaimana para paslon ini beradu gagasan strategi tentunya dalam Pilpres 2024. Terima kasih sekali lagi Bang Pangisarwi Caniago, pengamat politik, sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini.